Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang konten. Polo-polo, ternyata aku baru nyadar kalau polo-polo akan merayakan Lebaran. Dan buat Lebaran, apa aja sih yang sudah polo-polo siapkan? Meskipun sekarang kita nggak bisa kumpul-kumpul gitu, tapi kita tetap bisa mendekorasi rumah dan menghias rumah kan ya. Dengan dekorasi rumah yang indah, suasana rumah itu bisa menjadi lebih hangat, jadi lebih siap untuk merayakan Lebaran. Dan seperti biasanya, untuk perlengkapan home and living, aku beli di Tokopedia, tapi di bulan ini kita bisa dapetin diskon hingga 85%. Di situ ada segala macam perabotan rumah, alat bersih-bersih, peralatan dapur, perkakas, ada semuanya. Jadi polo-polo jangan sampai kelihatan kesempatan ini, linknya tak taruh di description box. Kita langsung lanjut cerita hari ini. Polo-polo, melalui cerita Ringlino kali ini, aku pengen menunjukkan bahwa kejadian menyeramkan itu tidak terjadi hanya di malam hari atau di saat kita sendirian. Jadi kayak sekarang, siang. Tapi itu tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah kejadian mistis. Mereka bisa saja mendatangi polo-polo di siang hari kayak gini yang cerahnya kayak sekarang ini. Bahkan di saat polo-polo lagi bareng dengan banyak orang. Dan itu tetap menyeramkan. Jadi langsung tak ceritakan dua cerita singkat pada hari ini. Cerita pertama ini dialami oleh perempuan bernama Sonju yang berusia 30 tahun. Hari itu cuacanya bagus banget. Langitnya sangat biru, matahari bersinar terang. Udah gitu ada angin sepoi-sepoi gitu. Sehingga cuacanya pun tidak terlalu panas, kayak nyaman banget harinya. Karena cuacanya begitu indah, Sonju mikir, wah hari ini bakal menjadi hari yang bagus, Rek. Pas Sonju lagi mikir gitu, kakaknya Sonju yang bernama Sonwa tanya, hari ini cuacanya bagus banget loh, mau nggak jalan-jalan dikit gitu? Iya nih, cuacanya bagus banget ya. Iya, lagian harus diet. Ya udah Rek, ayo jalan-jalan bareng biar kita ya bakar-bakar kalori dikit lah. Cuacanya mumpung bagus. Sonju dan Sona memutuskan untuk memutari kompleks apartemennya. Saking asiknya ngobrol, Sonju dan Sona tidak merasa kayak ini olahraganya itu membosankan ataupun melelahkan. Tengah-tengah jalan, tiba-tiba Sona bilang, aku mampir toilet bentar ya. Karena kebetulan ada gedung yang toiletnya terbuka dan juga dia butuh gitu loh ke toilet. Sonju sambil menunggu di luar, dia itu lihat-lihat gitu. Dan kelihatan ada satu ibu-ibu. Ibu itu nggak terlihat spesial ataupun berbeda dengan ibu-ibu lainnya di Korea. Ya terlihat biasa bawa satu tas gitu. Tapi ada satu hal dari ibu ini yang menarik perhatian Sonju. Bukan bajunya, bukan penampilannya. Tetapi alasannya adalah karena ibu-ibu ini berusaha menyeberang jalan zebra cross itu pada saat lampu lalu lintasnya itu masih merah. Jadi meskipun belum green man, masih merah gitu, ibunya ini terus toleh-toleh mencari kesempatan. Kalau nggak ada mobil, dia itu langsung mau nyebrang. Sonju yang melihat itu langsung mikir, aduh ini ibu-ibu kok nggak bisa sih taat dikit gitu sama lalu lintas, kok kayak harus sampai kayak gitu sih. Pada waktu itu kebetulan kakaknya udah selesai dari toilet, jadi keluar dan bilang, ayo jalan lagi. Akhirnya berdua ini melanjutkan perjalanan lagi, tapi ternyata rute perjalanan Sona dan Sonju ini sama dengan ibu itu tadi. Dan saat Sonju perhatikan, ibunya ini berjalan kayak lebih cepat 2 blok dibandingkan dia. Jadi kayak jarak 2 toko lebih cepat daripada Sonju bareng kakaknya. Dan sesaat kemudian, lagi-lagi Sonju menyaksikan ibu-ibu ini berusaha menyeberang lampu lalu lintas waktu lampunya ini masih merah. Sonju melihat itu sekali lagi berpikir, aduh, udah ibu-ibu tapi tetap aja tingkahnya itu nggak bisa taat gitu sih. Pikirnya dalam hati Sonju. Nah, tapi perjalanannya itu masih sama. Jadi jarak antara Sonju dan Sona dengan ibunya ini semakin jauh, tapi masih terlihat. Dan lagi-lagi ibu ini berusaha menyeberang jalan. Dan kali ini menyeberang di jalan raya yang bahkan tidak ada zebra cross-nya. Dan waktu ibunya ini sedang menyeberang, ada satu mobil yang melintas dengan begitu cepat. Dan Sonju yang melihat itu langsung kayak, untungnya sebelum mobil itu nyenggol ibunya ini berhasil menyeberang jalan. Dan setelah kejadian itu, ibunya itu cuma noleh belakang sekali dan melanjutkan perjalanannya. Habis gitu, ibunya itu menghilang dari pandangan karena semakin jauh. Maksudnya dari pandangannya Sonju. Kakaknya, Sona tanya, loh, kenapa kamu kok tadi teriak? Tadi itu hampir aja ada ibu ketabrak mobil, untung aja enggak. Hah? Maksudmu? Tadi itu loh, kan ada ibu yang nyebrang jalan tuh, itu udah hampir banget loh ketabrak mobil, untung aja nggak ketabrak, itu udah deket banget, udah hampir banget itu tadi. Iya, serem ya. Kadang itu aku juga lihat sih orang-orang yang udah berumur gitu, tapi tetap aja nyebrang jalan tanpa lihat lampunya. Serem kan ya? Setelah itu Sonju dan Sona terus melanjutkan perjalanannya. Dan sekitar 30 menit setelah itu, setelah udah jalan, mereka memutuskan untuk balik pulang ke rumahnya. Dan lagi-lagi di perjalanan pulang, mereka itu dihadapkan dengan zebra cross lagi. Jadi mereka berdua itu nungguin sampai green man ya, atau lampunya itu
nyala warna hijau. Tiba-tiba HP kakaknya itu berdering alias HP-nya Sona dan bilang, pacarku telepon, aku telepon bentar ya. Ya Sonju yang nggak ada kerjaan akhirnya dia melihat HP-nya sambil mendengarkan percakapan kakaknya. Dan waktu dia enak-enak lihat HP, dia itu kelihatan di sini tuh ada kayak satu tas, isinya tuh penuh dengan ikan corvina kuning. Tas belanjaannya itu nggak terlalu besar, tapi penuh banget gitu isinya sama ikan corvina. Sonju pertama melihat itu mikir, ini orang ngidam ikan kok sampai segitunya, ini ada apa ini? Karena Sonju kaget, dia tuh coba lihat siapa sih orangnya. Dan ternyata orangnya adalah ibu yang tadi tuh, yang nyebrang itu tadi. Dan dia mikir, loh kok tumben ya kali ini nunggu lampu hijau. Mungkin karena banyak orang ini, orang pasti malu kalau mau nyebrang sendiri. Dan karena dia melihat ibunya itu tadi, dia itu akhirnya kayak ngikut kakaknya. Ibunya tadi ngasih signal kayak gitu. Kakaknya sambil telepon itu menjawab tanpa suara. Ngerti kan ya, sambil telepon tapi merespon gitu. Dan Sonju waktu mau jelaskan, dia nggak sengaja melihat satu toko di seberang jalan. Dan ini di Korea cukup umum banget ya, toko yang dari kaca semua gitu loh, kayak supermarket istilahnya. Kayak dari kaca tapi kosong, yang masih kayak untuk disewakan gitu. Dan melalui kaca ini kan kita bisa melihat pantulannya orang-orang kan ya, karena kita di seberang gini, termasuk dirinya dengan kakaknya. Tapi Sonju menyadari bahwa pantulan ibunya ini tidak ada di kaca itu, alias nggak kelihatan. Jadi di sini ada, di pantulannya nggak ada. Dan di situ Sonju ini nyadar kalau ikan corvina kuning ini sebenarnya sering banget digunakan sebagai makanan yang ditaruh di jaesasang atau kayak makanan sesaji. Kalau misalnya polo-polo lihat, karena kita kan dulu banyak budaya di Korea, itu kalau ada orang meninggal kan ditaruh makanan-makanan. Nah, salah satu makanan yang sering ditaruh di situ adalah ikan corvina kuning ini. Jadi Sonju nyadar kalau ikan corvina kan biasanya ditaruh di situ. Dan melihat itu, Sonju mulai kayak kayak bulu kuduknya berdiri. Tapi dia juga nggak bisa mengeluarkan suara gitu loh, karena takutnya ibunya itu noleh ke dia atau menyadari suatu keanehan yang dia rasakan. Ataupun bisa dibilang takut kalau ibunya itu nyadar, kalau Sonju ini nyadar bahwa ibu ini tidak kelihatan di pantulan kaca. Dan Sonju perlahan kayak mau megang lengan kakaknya gini, lengan baju kakaknya. Dan saat itu juga ibunya itu noleh dan bilang kayak gini, kamu bisa lihat aku ya. Nah, mungkin polo-polo denger cerita ini kayak biasa. Tapi kalau polo-polo udah denger cerita ini dan jalan di jalan, dan tiba-tiba melihat seseorang yang aneh, pasti mulai mikir, jangan-jangan orang itu bukan manusia. Dan bisa jadi selama ini kita udah melihat banyak makhluk, hanya saja kita ngira itu manusia. Nah, kisah berikutnya adalah kisah dari seorang perempuan berusia 41 tahun bernama Nilbom. Ini singkat banget, jadi bakal cepet banget. Ibu Nilbom ini adalah seorang guru matematika di SMA Chongeun, salah satu SMA swasta yang terletak di kota Ulsan. SMA Chongeun ini adalah SMA yang beneran ada di Korea dan dibangun pada tahun 1981. Jadi udah cukup lama sehingga fasilitas dan gedungnya itu bisa dibilang sedikit tua. Dan gedungnya itu berbentuk T gini loh. Dan untuk saat ini di bagian bawahnya ini adalah semua ruang kelas, sedangkan di bagian yang ini cuman ada kayak kamar mandi, gudang, dan lain-lain. Tapi sebenarnya beberapa tahun yang lalu itu ada satu ruangan di bagian sini, bukan yang bagian di sini, ruangan yang digunakan oleh para siswa, ya ruang kelas biasa gitu. Dan kejadian ini terjadi saat Ibu Nilbom mengajar di salah satu kelas yang ada di sini. Buat polo-polo yang udah familiar dengan channelku pasti ngerti kalau pulang malam dari sekolah di Korea itu cukup umum banget. Dan pada hari itu, Ibu Nilbom ini ya ngajar murid-muridnya kayak biasanya di malam hari. Dan pas Ibu Nilbom ini lagi nuliskan rumus matematika gini ya, mungkin A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, otomatis kan dia harus membelakangi siswa-siswanya kan ya. Dan tiba-tiba ada yang nepuk pundak gurunya. Tapi ya rotok ngelama ya sebenarnya ya. Tapi tiba-tiba ada, terus Ibu Nilbom mengira, oh mungkin ada yang mau izin, mau ke belakang atau ke toilet. Dan saat Ibu Nilbom ini menolehkan kepalanya ke belakang, ternyata semua siswa-siswinya menolehkan kepalanya ke belakang. Jadi bisa dibilang Ibu Nilbom sama semua siswa-siswinya yang di situ itu merasakan ada yang menepuk pundak mereka dari belakang pada saat yang bersamaan. Sampai saat ini masih tidak diketahui tepukan pada pundaknya sebenarnya itu apa. Kita nggak ada yang tahu. Tapi kok bisa satu kelas itu merasakan hal yang sama pada waktu yang bersamaan? Apakah ada sesuatu makhluk ataupun sebuah sosok yang ingin dilihat oleh semua orang yang ada di kelas?
Kita nggak tahu. Tapi gimana menurut Polo-Polo? Apakah ini perbuatan sebuah sosok? Nah, Polo-Polo, aku ngerti banyak Polo-Polo yang nonton video Rinding ini di siang hari ataupun di pagi hari biar nggak terlalu takut. Tapi setelah mendengar cerita ini, ya Polo-Polo jadi tahu nonton di malam hari ataupun di siang hari itu nggak ada bedanya. Oke Polo-Polo, kalau Polo-Polo suka dengan video kali ini, bilang apa? Oke Polo-Polo, terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya alias besok. Bye. Kisah pertama ini adalah kisah yang dialami oleh Kim Tae-hee, yaitu istrinya Rain. Ini kejadiannya waktu Ayu lagi rekaman lagu You and I. Saat Ayu mau keluar dari ruangan, tiba-tiba salah satu insinyur rekaman yang kenal Ayu dengan baik itu bilang,